dari 2012 yang lalu aku ngadopsi satu kucing di tempat kakakku. Ada kucing liar melahirkan dan aku ambil satu, dan abis itu ambil kucing lagi sampai sekarang aku punya 3 kucing. Jadi dulu waktu kuliah di Bandung, masih di Bandung, emang pada saat itu emang aku pengen banget beli anjing gitu. Terus ya udah akhirnya aku beli Moki masih belum sampai umur sebulan, kayak itu masih kecil banget. Piara tuh pertama piara ini Jelly. Kedua kali itu adopsi Titi. Temen mau pindah tapi nggak dibawa. Yang ketiga ini Nikido, beli di Bosco. Ibu bapaknya kali ini nggak disengaja kayak kecolongan gitu. Terus anaknya banyak, bosku bingung kan, jualin akhirnya aku beli. Saya suka anjing dari dulu, tapi di tempat kelahiran saya di Medan itu tetangga-tetangga saya, lingkungan saya nggak terlalu familiar dengan anjing. Terus sejak di Jogja, saya sering pergi ke suatu tempat yang banyak anjingnya sebelum saya tahu Animal Friend Jogja. Ya memang karena mahasiswa tingkat akhir jadi tidak setiap hari ke kampus sih memang. Cuma kalau dipikir-pikir ditambah dengan pekerjaan yang menyita waktu 8 jam dalam satu hari, dan itu hampir terjadi setiap hari, memang sedikit kesulitan ya mempunyai 2 anak di rumah. Karena mau ngedukasi sih Cacu dulu nggak senang sama anjing. Kan nggak senang, Takut sama anjing. megang aja aku takut gitu kan dia banyak kutunya. Aku ingat banget pertama kali melihara dia tuh udah keadaannya banyak boroknya, banyak kutunya. Karena aku nggak betah gitu ngeliat dia, ya lama aku pegang, tapi lama akhirnya berani sendiri. Terus malah jadi sayang banget kan, apalagi kalau ngeliat matanya itu loh. Ada banyak pria-pria di sana yang ketika mungkin aku lagi proses PDKT, mereka agak-agak sedikit yang, kamu punya kucing banyak banget, kemudian yang tidak nyaman, dan akhirnya single lagi. Ada sih beberapa yang dia nggak berani main ke rumah karena kita punya anjing. Terus ya nggak semua teman sih, cuma beberapa. Ngasih semuanya buat dia, ngasih waktu, ngasih tenaga, ngasih uang buat makannya dia, buat beli susunya dia, buat vaksin, buat apa. Dan kemudian pulang dari kuliah atau dari kerja dengan keadaan capek sekali, kamu harus meluangkan waktu sebelum tidur, sebelum nyantai untuk bersihin litter box, ngisi air minum lagi, ngasih makan lagi. Apalagi kalau kadang lembur, kemudian cat food udah habis di rumah, nah itu kadang kewalahan gitu kan. Susah nyari kontrakan, nyari kos yang bisa bawa anjing. Nggak semua lingkungan di Jogja kan menerima anjing. Kalau nyari kontrakan yang punya halaman, yang punya gerbang, punya pagar kan pasti lebih mahal. Dengan terpaksanya kita nyari yang di pelosok-pelosok, yang jauh dari kota malahan. Berjalan selama 1,5 tahun, akhirnya aku mutusin buat pindah ke Jogja. Aku bawa Moki ke Jogja, tapi itu setelah aku berapa bulan ya, sekitar 4 bulan aku di Jogja, baru Moki aku bawa ke sini. Di kos itu ibu kosnya nggak membolehkan untuk melihara anjing atau kucing. Juga kuliah tiap hari, ada banyak kegiatan juga. Jadi daripada saya melihara anjing atau kucing tapi tidak bisa saya rawat, jadi ya saya lebih baik jadi relawan satwa aja. Iya, karena aku maksudnya pertama kali masuk ISI itu benar-benar sibuk banget sama kegiatan di kampus, sama semua hal yang ada, hal baru yang aku temuin di Jogja gitu. Jadi aku merasa emang aku nggak sanggup. Ya orang tuaku, keluarga aku cuma bisa bilang jual aja gitu. Sedangkan kalau buatku sendiri, gimana sih rasanya ngejual anak? Beberapa tempat di Jogja yang at least itu banyak mahasiswanya kayak di Seturan, di Babarsari, itu kucing-kucing jalanan di sana itu kalau diperhatiin, kebanyakan dari mereka itu bulunya medium gitu loh. Kalau dari tekstur kucing domestik Indonesia sendiri kan bulunya pendek. Jadi mereka itu rata-rata beli kucing itu, dan mereka maunya kucing yang ras seperti itu. Apalagi mahasiswa sekarang itu yang kalau PDKT itu biasanya cowoknya kasih kucing, terus mereka udah putus, kucingnya ditelantarin aja gitu, akhirnya kucingnya dijual. Dari aku sendiri, walaupun masih kuliah, nyari freelance kerjaan di luar. Kayak tadinya sebelum nggak punya kan malu gitu, kerja apa aja malu kan. Saya kayak kerja suruh jagain anak orang, babysitter gitu malu kan. Kalau sekarang part time kayak gitu ya udah
mau gimana lagi buat nyari makan, kayak aku juga kan jagain anak orang, kadang apa aja lah gitu, nyuci kandang orang gitu ya udah terima aja, yang penting dapat duit. Belajar berumah tangga, kalau ngurusin anak itu kayak gimana susahnya. Aku benci sama diriku sendiri, benci sama keadaanku sendiri yang nggak bisa ngasih waktu buat dia, ngasih tempat yang layak buat dia. Tapi aku juga nggak bisa buat apa-apa, aku nggak bisa ngelakuin apa-apa saat itu. Sampai akhirnya aku mutusin nyari orang yang bisa pelihara Moki. Minimal dia bisa ngasih waktu buat Moki. Kalau di AFJ ada anjing itu namanya Milo. Milo itu diselamatkan oleh mahasiswa. Beberapa lama dia kontak salah satu relawan AFJ untuk menitipkan sementara anjing itu, si Milo. Tapi setelah beberapa lama ternyata dia juga pergi meninggalkan Milo. Ya harus ngelawat mereka sampai mati gitu, jangan cuma kalau pas nggak punya uang dijual lagi gitu ya, miris aja gitu loh. Anjingku tak korbanin, suruh berkali-kali kawin, terus uangnya nanti aku buat makan, aku nggak kayak gitu. Jadi ya harusnya kita yang mau piara pasti kita yang tanggung jawab lah, bukan malah anjing yang mikirin buat makan kita. Banyak poin-poin yang itu jadi pertimbangan. Paling penting itu sebenarnya gue akan ngapain sampai 10 tahun lagi gitu. Kalau misalnya soal uang, soal rumah itu mungkin bisa diusahakan, tapi untuk 10 tahun ke depan itu gue akan ngapain, gue akan konsisten gak sih sampai 10 tahun ke depan gitu. Mendingan ditahan perasaan pengen punya, pengen disayang tuh mendingan ditahan, terus bisa disalurkan. Kayak misalnya ngeliat kucing di jalanan bawa makanan kucing kemana-mana terus dikasih ke kucingnya, kan itu juga nggak masalah. Atau anjing-anjing yang terlantar dan masih bisa kita sayang di shelter-shelter. Kalian tinggal mendonasikan, misalnya kalian memilih salah satu anjing yang diadopsi di sana, kemudian kalian boleh setiap hari main ke sana dan juga boleh memberikan donasi berupa makanan atau mainan atau apapun. Jadi at least secara langsung kalian punya binatang peliharaan, tapi kalian nggak memeliharanya di rumah kalian. Tanggung jawab sebenarnya kalau kita udah berani pelihara, berarti kita berani ini jamin kehidupan mereka juga. Kebahagiaan juga, nggak cuma makan tapi ya kebahagiaan dia. Atau ngebayangin gak sih punya uang, punya rumah, punya segala hal dan ngerasa mampu tapi nggak punya waktu buat sekedar ngajak dia jalan. Misalnya kita melihara kucing atau nemu kucing di jalan atau menyelamatkan kucing, jadi sebisa mungkin langsung di steril, karena dengan kita steril kita itu bagus untuk satwanya sendiri, bagus untuk kita juga. Saya sering kayak gitu ditawarin, "Men, kamu suka kucing ya? Mau beli kucing nggak?" Itu aku langsung marahin. Ada sekitar mungkin 2 minggu aku nggak ngeliat Moki, ngejenguk Moki sama sekali di sana gitu. Terus pas aku datang setelah 2 minggu itu, aku datang langsung ngelompatin, dan dia tuh yang kayak apa sih rasanya, dia tuh kayak seneng gue datang tapi dia marah. Gue bener-bener kayak langsung meluk dan gue nangis. Gue nggak bisa apa, gue bisa ngerasain banget apa yang mau dia bilang sama gue gitu. Kayak ngomong, "Lo kemana aja, lo tinggalin gue," gitu. Tapi bener-bener gue udah, kenapa kita sebagai manusia tuh terlalu egois untuk bilang kalau kita itu terbebani dengan adanya mereka gitu. Sedangkan kita yang udah ngambil hidupnya dia, kita yang masukin, kita yang ngurung dia di dalam kehidupan kita sendiri.